Di video kali ini, saya akan share strategi konten marketing untuk jualan online dan yuk kita mulai sekarang juga. Ya, video ini lanjutan dari video saya yang berjudul 35 miliar dari satu artikel yang pernah saya share sebelumnya. Nah, kalau Anda belum nonton, sebaiknya nonton dulu biar nyambung. Anda bisa tonton videonya di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Sebelum saya share strateginya, saya akan jelaskan dulu kenapa konten marketing itu lebih efektif dalam penjualan online. Yuk kita mulai. 1. Konten memberikan value alias manfaat. Kalau orang menanggapi iklan itu dengan mengabaikan atau skip secepat mungkin. Ingat nggak ketika Anda itu klik lewati ketika nonton video di YouTube yang ada iklannya? Dan mungkin video ini. Berbeda saat orang merespon sebuah konten. Kalau Anda memberikan konten yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan orang, ya, mereka itu cenderung menghabiskan waktu berlama-lama untuk mengkonsumsi konten Anda. Dan pada akhirnya konten itu membuat orang ini connect ya dan terlibat dengan produk Anda. Ya tentu nggak semuanya ya otomatis jadi pembeli. Tetapi Anda bisa memperkuat koneksi itu dengan terus-menerus memberikan konten ya sampai akhirnya mereka siap untuk membeli produk Anda. Mengubah pengunjung jadi pembeli itu hanya soal waktu. Menurut pengalaman Markus, ya, pemilik usaha jasa pembuatan kolam renang yang menghasilkan 35 miliar dari satu artikel blognya, ya. Rata-rata orang itu baca konten di blognya itu sebanyak 30 kali sebelum memutuskan melakukan pembelian. Saya yakin, kalau Anda menjual produk yang harga jualnya itu lebih murah, waktu yang Anda perlukan itu biasanya lebih cepat. 2. Konten itu mengedukasi. Ya, konten itu tujuan utamanya untuk mengedukasi orang ya, sampai siap membeli produk Anda. Banyak loh kejadian orang itu nggak beli produk itu karena mereka itu nggak tahu kalau produk itu bermanfaat buat mereka. Konsumen itu nggak tahu kalau mereka sebenarnya membutuhkan produk Anda. Atau mungkin mereka hanya nggak tahu gimana sih cara menggunakan produk Anda. Artinya apa? Anda perlu mendidik prospek sebelum mereka siap membeli. Kalau iklan sulit sekali ya melakukan tugas dari konten marketing ya, tapi konten bisa. Iklan itu karakternya untuk hard selling alias dibuat untuk yang sudah teredukasi dan siap membeli tanpa ragu. 3. Konten memudahkan prospek menemukan Anda. Di studi kasus Markus Sheridan ini, setiap kali beliau bikin konten ya, Google itu akan mengindeksnya dan masuk di pencarian Google. Nah, itulah yang terjadi ketika orang mencari informasi mengenai pembuatan kolam renang. Ya. Google itu selalu menampilkan posting blog si Markus ini ya, di halaman pertama hasil pencarian yang terkait dengan konten tersebut. Nah, kenapa? Ya karena websitenya itu satu-satunya yang menyediakan informasi berkualitas dan mendalam ya, yang rutin ya bagi prospek yang mencari informasi mengenai topik tersebut. Nah, apakah orang itu dapat menemukan websitenya Markus kalau dia nggak pernah posting di blognya? Kalau saya sih ragu. Nah, kalau strategi konten marketing ini bisa memudahkan si Markus ya menjual online ya produk yang mahal seperti jasa bikin kolam renang ya, tentu Anda juga bisa melakukannya. Nggak peduli apapun kategori produk atau jasa yang Anda jual. Nah, kalau Anda mau coba eksekusi strategi konten marketing ini tapi masih ngeblank ya dari mana harus memulainya, yuk ikuti strategi berikut. 1. Mencari tahu pertanyaan prospek. Kunci konten marketing adalah sebagai penjual menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh prospek. Ya sederhananya Anda cukup bikin konten ya yang menjawab segala pertanyaan prospek. Gimana sih cara mencari tahu pertanyaan prospek ini? Gampang ya.
Internet itu udah banyak menyediakan media untuk mengetahui dengan akurat segala jenis pertanyaan prospek seputar usaha atau bisnis Anda. Nah, kalau Anda masih pemula nih, biar lebih cepat ya, bisa coba pakai Google dulu. Gimana caranya? Tinggal googling aja, apa sih yang kira-kira jadi pertanyaan prospek Anda ya seputar usaha atau bisnis Anda. Misal, ini saya jual produk kosmetik ya, maka saya akan ketikkan di Google sebuah pertanyaan ini. Cara memilih kosmetik yang aman. Nah, kemudian Anda lihat hasil yang diberikan Google di bagian orang juga bertanya ini. Di sini Anda bisa mengetahui apa aja sih yang ditanyakan prospek ketika ingin memilih produk kosmetik yang aman, kemudian tinggal buat jawabannya melalui konten. Untuk format kontennya bebas ya, bisa artikel, bisa e-book, bisa video ya. Yang penting sesuaikan dengan media distribusi kontennya aja ya. Apakah blog, YouTube, Facebook, IG atau yang lain. Cara berikutnya, scroll ke bagian paling bawah dari hasil pencarian Google ini ya. Anda akan lihat ada bagian penelusuran terkait yang berisi ide-ide konten jawaban untuk sebuah pertanyaan lainnya. Mudah kan? 2. Membuat konten yang fokus pada prospek. Nah, kembali ke contoh produk kosmetik tadi ya. Di sini Anda udah tahu ya dari langkah pertama sebelumnya ya, jenis-jenis pertanyaan yang banyak ditanyakan orang di Google. Misalnya, ciri-ciri kosmetik yang aman. Atau produk kosmetik apa yang cocok untuk kulit sensitif. Nah, Anda cukup bikin konten ya, seperti topik tadi ya. Pastikan konten Anda itu menjawab tuntas pertanyaan tersebut ya. Semakin lengkap, semakin bagus. Tapi ada satu hal yang nggak boleh Anda lakukan. Hindari melulu berbicara tentang produk kosmetik Anda sendiri. Kalau Anda jeli ya memperhatikan pertanyaan-pertanyaan tadi dari Google tadi ya, mereka ini sebenarnya nggak sedang mencari informasi tentang sebuah merek atau produk Anda ya. Apa yang mereka cari itu adalah apa? Jawaban atas pertanyaan mereka. Jadi fokuskan dulu konten Anda itu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Inti dari konten marketing itu adalah membangun relationship ya. Interaksi dan kepercayaan dari prospek. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda itu peduli dengan masalahnya konsumen, ya, mereka itu akan membalasnya dengan kepedulian pada produk Anda. Dan produk Anda akan terjual dengan sendirinya tanpa harus menyodorkannya. Untuk lebih memahami ya, coba Anda cek lagi lah semua konten artikel di blog si Marcus Sheridan ini. 3. Buat konten sesuai selera prospek. Nah, dalam 3-6 bulan pertama Anda memulai strategi konten marketing ini, ya, ada baiknya mencoba segala varian bentuk konten, ya. Coba kemas konten Anda itu dalam bentuk posting blog, video, infografis atau e-book. Nah, setelah itu lakukan analisa. Cek konten dengan kemasan apa sih yang mendapatkan kunjungan terbanyak, ya. Kemudian apa yang paling banyak mendapatkan komentar, kemudian yang mendapatkan banyak share dan like dari pengunjung. Kalau prospek Anda itu lebih suka video, itu tandanya Anda harus perbanyak bikin konten dalam bentuk video. Nah, itulah teknis dari eksekusi strategi konten marketing yang bisa Anda coba. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.